Pemirsa, hak angket atau hak DPR melakukan penyelidikan terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilu menjadi bola panas. Namun melihat persyaratan dan mekanismenya, maka akan memakan waktu yang panjang. Sementara masa pemerintahan saat ini tinggal menyisakan 8 bulan saja. Seberapa besar kemudian peluang hak angket bergulir di DPR? Inilah Top Review. Sejumlah pelanggaran pemilu baik pra pemungutan suara maupun saat pemungutan suara terus diungkap, baik kubu Paslon 01 maupun kubu 03. Mereka mengindikasikan akan membawa temuan pelanggaran dan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi. Di tengah situasi itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ingin dilakukan langkah politik melalui penggunaan hak angket dan hak interpelasi di DPR. Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR, yaitu PDI Perjuangan dan P3, untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Hal itu disampaikan Ganjar dalam keterangan tertulis Senin 19 Februari. Sebelumnya, masalah penggunaan hak angket itu telah disampaikan dalam rapat tim pemenangan pada Kamis 15 Februari. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Wacana yang dilontarkan Ganjar disambut positif oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies yakin bahwa koalisi perubahan yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS akan siap untuk bersama-sama mendukung penggunaan hak angket. Pendamping Anies, Muhaimin Iskandar, setuju dengan hal itu. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya. Dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Kendati begitu, dua partai lainnya yaitu PKS dan Partai Nasdem belum memastikan apakah akan mendukung penggunaan hak angket dan hak interpelasi. Sementara itu, Partai Golkar menegaskan akan menolak penggunaan hak angket. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengingatkan bahwa kekuatan koalisi kabinet saat ini makin solid dengan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintah. Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Bagaimana kalkulasi peta politik di parlemen? Total dukungan koalisi partai pendukung Anies Muhaimin di DPR adalah 167 kursi atau 29,04%. Koalisi Prabowo Gibran sebesar 261 kursi atau 45,39%. Dan koalisi Ganjar Mahfud sebanyak 147 kursi atau 25,56%. Hak interpelasi maupun hak angket dapat ditindaklanjuti jika mendapat dukungan lebih dari 50 kekuatan parlemen. Artinya, hak-hak itu dapat berjalan mulus jika kubu 01 dan 03 solid bersatu. Lalu, apa itu hak angket dan hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas pada bermasyarakat. Sedangkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada bermasyarakat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak interpelasi maupun hak angket harus diusulkan dapat dibahas apabila diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kemudian syarat penggunaan hak interpelasi dan hak angket harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Jika hak angket diterima, maka dibentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia. Apabila rapat paripurna memutuskan terjadi pelanggaran, DPR dapat menggunakan hak ketiganya, yaitu hak menyatakan pendapat.
Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri atau di dunia internasional. Jika rapat paripurna DPR memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, maka DPR menyampaikan pendapat itu kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mendapatkan keputusan. Jika MK memutuskan pendapat DPR itu terbukti, maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo? Hak angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Penggunaan hak angket membutuhkan jalan yang panjang. Padahal usia pemerintahan saat ini tinggal 8 bulan. Karena itu, jikapun penggunaan hak angket lolos dari paripurna DPR, proses selanjutnya masih akan panjang. Bisa jadi prosesnya belum akan selesai ketika masa pemerintahan saat ini berakhir. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahkan menyikapinya dengan nada pesimistis terhadap penggunaan hak angket. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Tampaknya kubu 01 dan kubu 03 akan lebih berkonsentrasi membawa kecurangan dan pelanggaran pemilu ke ranah hukum di Mahkamah Konstitusi. Sambil pada saat yang sama, partai-partai politik baik dari kubu 01 maupun 03 mulai melihat dan mengkalkulasi peluang bergabung dalam koalisi kabinet 2024-2029. Akankah wacana hak angket akan layu sebelum berkembang? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.